Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngawangkop. Perkenalkan, saya Alivia dan ini rekan saya Neng Susi. Hari ini kami akan membahas salah satu jenis fallacy, yakni fallacy of relevance. Nah, fallacy ini apa sih teman-teman? Fallacy itu adalah sesat pikir gitu ya, salah pikir gitu. Nah, mungkin boleh Mbak Susi kita masuk aja langsung ya ke pembahasan pertama. Oke, jadi fallacy of relevance itu ada banyak jenisnya. Pertama ada argumentum ad hominem atau based on interest. Jadi muncul karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan penalaran. Jadi dalam kasus ad hominem ini mereka mencoba mendiskreditkan argumen lawan dengan mengkritik penampilan atau asal usulnya. Gitu. Oh, oke. Contohnya nih Mbak. Contohnya misalnya mantan narapidana nih. Mantan narapidana masuk ke lingkungan masyarakat itu susah mencari pekerjaan. Oh, oke. Padahal kan ya bisa jadi mantan narapidana itu etos kerjanya bagus. Oke. Sesi wawancara juga mungkin bagus ya hasilnya, cuman karena dari latar belakangnya tadi sehingga tidak diterima begitu ya. Oh, itu salah satu jenis salah pikiran ya. Oke, mungkin yang kedua Mbak boleh? Ada argumentum ad perendium atau based on authority. Jadi kesesatan berpikir karena mengikuti pendapat orang yang berwibawa atau orang yang memiliki otoritas. Oke, contohnya misalnya ya argumen kayak gini nih, wih kelas kita keren nih kata kepala sekolah segitu gitu. Karena yang kita garis bawahi berarti kepala sekolah ini sebagai yang punya otoritas gitu ya. Padahal kan bisa jadi nggak kayak gitu juga ya. Oke, sip. Boleh selanjutnya Mbak? Ada argumentum ad baculum. Jadi ini based on force. Jadi kesesatan berpikir terjadi karena takut ancaman. Oke. Ya, pengancam datangnya dari yang lebih superior atau yang memiliki kekuasaan. Oke, contohnya nih Mbak. Jadi contohnya itu seorang ayah memaksakan kehendaknya pada anaknya. Jadi dipaksa untuk mengikuti les matematika daripada les musik. Padahal anaknya itu ingin menjadi musisi, tapi ayahnya memaksa untuk menjadi seorang dokter. Oke. Jadi karena kekuatan itu ya, ada kuasa situ ya. Oke, sip. Lanjut ya, Pak. Jadi kita lanjut ya, argumentum ad misericordiam based on pity. Jadi kesesatan berpikir untuk menimbulkan belas kasihan. Contohnya nih. Contohnya akhir-akhir ini ya, ada berita tentang seorang artis dikasih belas kasihan karena ia memiliki seorang bayi. Jadi dilepaskan dari masa tahanan. Oh, oke. Silahkan teman-teman menebak siapapun itu. Ya, boleh berspekulasi di situ kan teman-teman. Lanjut nih, ada lagi argumentum ad populum. Ini fallacy paling ini sih populer ya. Karena ini kesesatan berpikir karena mengikuti pendapat umum atau populasi gitu. Ya, atau dikenal juga sebagai salah kaprah. Oh, salah kaprah. Kita sering dengar ya salah kaprah. Contohnya nih, Mbak. Biasanya nih di media sosial banyak banget ya. Media sosial banyak banget. Misalnya strategi marketing nih, kayak review skincare yang kayak gitu. Padahal kan banyak argumen-argumen itu yang masih mengandung kesesatan pikir ya. Bisa jadi ya kesimpulan yang para influencer itu sampaikan bisa jadi tidak berlaku untuk kita gitu ya. Karena banyak orang yang wah ini tuh banyak orang yang suka gitu. Biasanya di media sosial itu. Oke. Karena ngikutin banyak orang gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Mbak. Ada non causa pro causa. Jadi ini based on specific purpose. Jadi kesesatan dengan menyatakan sesuatu menjadi sebab pada sesuatu yang lain, padahal bukan penyebabnya. Agak bingung ya. Boleh mungkin dikasih contohnya? Jadi dikambing hitamkan gitu. Contohnya nih baru-baru ini juga ada di media sosial ya kayak Twitter gitu. Segerombolan tikus menyerang petani itu ya pertanian. Kemudian banyak orang yang memburu tikus itu. Terus orang yang memburu tikus itu besoknya meninggal. Nah, jadi orang tuh berspekulasi bahwa orang yang meninggal itu karena tikus itu. Oh, oke. Padahal belum tentu si orang itu meninggal karena si tikus ini gitu. Jadi, bisa jadi ada serangan jantung atau apa gitu ya. Betul. Tapi yang disalahkan si tikusnya. Dikambing hitamkan. Yang dikambing hitamkan. Oh, lanjut nih ya. Sip. Ada fallacy of accident. Jadi kesesatan berpikir dengan menyatakan sesuatu yang bersifat kebetulan diterapkan sebagai sesuatu yang mesti terjadi atau secara umum terjadi. Contohnya Mbak. Biasanya nih kebanyakan orang yang mengatakan bahwa orang-orang Sunda tuh pemalas gitu. Laki-laki dari daerah Sunda tuh pemalas gitu ya. Jadi jangan jadikan mereka pemimpin. Wah, itu sedikit banget sih. Padahal mungkin nggak semuanya, dia ketemu 1-2 orang yang seperti itu, tapi kemudian mengeneralisir gitu ya. Oke. Lanjut ya kita. Ada lagi fallacy of composition. Jadi kesimpulan yang diambil menjadi salah karena komposisi yang salah. Contohnya, negara Arab adalah negara Islam. Jadi penduduknya semuanya Muslim. Padahal pasti ada yang Muslim. Iya, oke. Sip. Selanjutnya nih Mbak. Ada fallacy of circular argument. Jadi menarik kesimpulan dari satu premis
kemudian kesimpulan itu dijadikan premis lagi sehingga menimbulkan pola pikir yang berputar-putar, bahwa premis menjadi konklusi dan konklusi menjadi premis. Aduh, gimana tuh? Pusing ya bahasanya. Mungkin contohnya nih biar lebih sederhana. Jadi ini tuh kayak debat kusir gitu ya. Kayak debat kusir. Jadi contohnya tuh ada argumen kayak kuliah itu apa ya? Nggak usah kuliah gitu. Mahasiswa ya nggak usah kuliah karena banyak juga yang jadi pengangguran. Oh iya, saya sering dengar itu. Itu salah satu bentuk sesat pikir. Ya, karena kan pendidikan kuliah itu bukan hanya orang yang ingin bekerja saja. Ya. Kan pendidikan itu penting untuk mengembangkan pikiran ya, mengembangkan pola pikir gitu. Jadi padahal bisa jadi kalau orang nggak kuliah malah lebih banyak lagi penganggurannya gitu ya. Padahal orang yang kuliah itu bisa jadi dia menciptakan lapangan kerja gitu. Lanjut nih ya. Boleh lanjut. Ada ignoratio elenchi. Kalau bahasa Inggrisnya sih fallacy of ignorance. Fallacy of ignorance. Jadi konklusi yang dihasilkan itu tidak relevan dengan premis tersebut karena ada rantai hilang. Jadi lebih kepada mengabaikan sesuatu yang lain gitu. Contohnya nih, misalnya nih kita bikin materi di YouTube nih. Karena nggak ada yang dislike, nggak ada yang komen juga. Jadi aku menyatakan wah ini video paling keren nih. Sempurna, paling sempurna. Tidak ada salah karena tidak ada yang komen untuk menyalahkan gitu. Padahal sejatinya bukan kayak gitu berarti ya. Bisa jadi ada kesalahan, cuman karena tidak ada yang komen kita menghilangkan premis tidak ada yang komen tersebut sehingga menganggap bahwa video ini sempurna. Iya betul. Makanya komen tapi jangan dislike ya. Siap Mbak. Selanjutnya Mbak. Ada complex sentence. Jadi terjadi karena pertanyaan atau perintah yang tidak spesifik. Jadi ini tuh kayak contohnya nih. Banyak nih di pertanyaan-pertanyaan itu kok banyak banget kan kalimatnya. Terus ada juga di kalimat-kalimat hukum yang dipakai oleh hukum gitu ya. Biasanya kan karena banyak itu kalimatnya jadi bikin bingung. Itu rentan mengandung fallacy. Oh iya betul. Saya juga kalau baca bingung ya kalau kalimat hukum. Selanjutnya nih Mbak, boleh jelasin? Ada fallacy of argumentative belief. Jadi kesesatan berpikir karena menurunkan konklusi yang tidak didasarkan pada premisnya dengan cara melompat dari premis tersebut. Contohnya nih Mbak. Contohnya nih kalau misalnya relate ya. Misalnya aku sering nggak lulus ujian hanya karena tulisanku jelek. Sebaliknya Pia nih. Saya. Ya cepet banget lulus ujiannya hanya karena tulisannya bagus. Bagus. Ya, amin. Jadi karena hal itu gitu kan nggak nyambung antara kesimpulan dengan premis. Menyimpulkan sesuatu yang nggak sesuai sama konteksnya. Siap, paham. Lanjut Mbak. Ini terakhir nih. Fallacy of abusing. Jadi kesesatan berpikir karena ketidaksenangan kepada lawan bicara. Ini agak mudah ya kayaknya. Tapi coba boleh kasih contoh nih Mbak. Contohnya nih seorang RW dia punya kasus pernah mengambil dana bantuan sosial sih. Terus habis itu di penjara. Habis pulang dari penjara ketika dia kembali lagi masyarakat ada musyawarah nih. Tapi pendapat dia nggak didengar hanya karena masa lalu dia pernah di penjara gitu. Atau lebih kepada misalnya tidak suka kepada seseorang. Misalnya aku tidak suka kepada seseorang, jadi apapun yang dia lakukan, aku nggak suka gitu. Jadi nggak bakal didengar argumennya atau kelakuan dia. Sebenar apapun argumen dia, sebaik apapun kelakuan dia, cuman karena udah benci pada dasarnya, jadi nggak mau. Jadi punya masa lalu yang tidak enak. Karena masa lalu yang buruk dengan orang itu. Ini yang terakhir ya Mbak. Sip. Berarti alhamdulillah ya teman-teman udah dapat tuh ilmunya tentang fallacy itu apa dan jenis macam-macam fallacy of relevance itu kayak gimana aja sih. Mungkin berarti segitu aja ya Mbak. Mungkin nanti kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya insya Allah. Ya karena fallacy bukan hanya fallacy of relevance, ada fallacy of language. Kalau ada kesempatan mungkin nanti kita akan kontak lagi Mbak Susi. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberi manfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.